Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Aku mau menceritakan kisah yang dialami temanku bernama Rosa. Nama di cerita Kilin hari ini aku samarkan ya. Cerita seram ini terjadi saat Rosa sedang lembur di tempat ia bekerja. Rosa bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar di daerah Jawa Timur. Rosa sering mendengar banyak kejadian aneh yang ada di perusahaan tempat dia bekerja. Tapi, saat itu Rosa hanya berpikir selama dia tidak diganggu, tidak ada masalah untuknya. Rumor yang sering dia dengar adalah setiap hari Selasa, di tempat dia bekerja, akan selalu ada kecelakaan kerja yang sangat janggal. Seperti misalnya di bagian produksi, ada jadi salah satu karyawan terkena mesin, yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit dan banyak lainnya. Saat Rosa ke bagian gudang pun, juga mendapat cerita kalau di area gudang konon ada anak kecil yang suka mengganggu karyawan sedang bekerja. Seperti ada karyawan yang dilempar dengan salah satu bahan baku yang disimpan di gudang tersebut. Padahal, bahan baku yang dilemparkan ke karyawan itu dalam posisi tertutup rapat. Ada juga sosok yang suka berubah wujud menjadi salah satu karyawan di gudang itu, atau biasa orang Jawa bilang mendo-mendo. Saat itu, kepala gudang yang kita sebut Pak Warno melihat salah satu anak buahnya yang bernama Mas Trisno sedang mengecek barang di gudang dingin dan mengajaknya mengobrol sebentar lalu ditinggal pergi. Siang harinya, Pak Warno mencari Mas Trisno untuk menanyakan salah satu barang yang dicek Mas Trisno pagi tadi. Pak Warno kemudian tanya dengan salah satu orang gudang mengenai keberadaan Mas Trisno, dan dia bilang, "Pak, bukannya Mas Trisno hari ini izin tidak masuk ya? Karena anaknya sedang sakit." Pak Warno tidak percaya dan cek WA dan benar kalau kemarin Mas Trisno izin kalau hari ini ia tidak dapat bekerja. Pak Warno pun bingung. Pagi tadi siapa yang diajak bicara? Seminggu ini, Rosa harus lembur karena banyaknya deadline yang mengharuskan sebelum tutup tahun harus sudah selesai. Kemarin, Rosa ditemani 4 temannya untuk lembur bersama. Sedangkan hari ini, yang juga tepat di hari Selasa, Rosa hanya ditemani dengan satu temannya yang bernama Vero. Saat sedang asik bekerja sambil bercerita, Vero pun mengingatkan Rosa untuk segera beberes karena sebentar lagi sudah waktunya untuk pulang. "Ros, sebelum pulang temani ke toilet ya. Itu komputer depanmu masih kamu pakai tah? Dimatiin aja dulu daripada nanti buru-buru," ucap Vero. Rosa pun berjalan ke arah komputer depan dan setelah selesai mematikannya, Rosa yang hendak kembali ke meja dan masih diajak ngobrol sama Vero, tiba-tiba dari arah telinga kirinya seperti ada suara yang sedang bernyanyi. Dan jelas banget, itu suara perempuan yang bernyanyi tepat di telinga Rosa. Rosa yang kaget terdiam sejenak dan berkata, "Ver, kamu gak dengar sesuatu tah?" "Apa Ros? Kamu kenapa?" tanya Vero heran melihat Rosa. Tidak hanya itu, sebelum Rosa menjawab pertanyaan Vero, tiba-tiba ada bau harum bunga yang wangi sekali yang membuat Rosa dan Vero cepat-cepat mengakhiri lembur hari ini. Vero dan Rosa pun tidak jadi ke toilet dan mereka memutuskan langsung pulang saja. Di keesokan harinya, tepat hari Rabu, Rosa memilih tidak lembur terlebih dahulu karena masih takut dan teringat kejadian semalam.
Rosa pun cerita ke teman dekatnya Lina. Tidak butuh waktu lama, sehabis temannya tadi pagi cerita kejadian yang dia alami semalam, Lina pun mendengar suara persis seperti yang Rosa dengar. Setelah makan siang, Lina cepat-cepat ke meja Rosa dan bilang, "Ros, semalam kamu dengar suara cewek itu kayak gini ya?" "Loh, kamu kok tahu, Lin? Aku kan belum tiruin suaranya. Persis kayak gitu," jawab Rosa heran. Ternyata, saat setelah selesai makan siang dan kembali ke meja, telinga sebelah kiri Lina juga mendengar ada yang bernyanyi dan suaranya jelas persis seperti yang didengar Rosa semalam. Keesokan harinya, di hari Kamis, kali ini banyak yang lembur. Rosa pun jadi lebih tenang. Jam menunjukkan pukul 6 malam, sehabis maghrib. Dan ada beberapa yang pergi keluar untuk makan di ruang makan. Sedangkan Rosa dan beberapa temannya memilih untuk lanjut kerja. Saat sedang asik bekerja, Rosa dan temannya mendengar suara seperti ada beberapa anak kecil yang sedang bermain. Suara anak kecil ketawa, anak kecil ngobrol, dan suara tersebut samar-samar, tapi seperti ada lebih dari 2 anak kecil. Kantor Rosa berada di lantai 2 dan tidak ada anak kecil di sana. Meskipun memang di belakang perusahaan tempat Rosa bekerja ada pemukiman warga, tapi tidak mungkin suara anak yang sedang bermain bisa masuk dan terdengar sampai di ruang kerja Rosa. Jarang juga waktu maghrib ada anak kecil yang bermain di luar rumah. Banyak teman-teman Rosa yang bekerja di lantai 2 ini mendengar suara anak kecil yang bermain saat lembur di malam hari. Ada salah satu teman Rosa yang bernama Puspa pernah melihat seperti ada bayangan putih saat lembur sendiri, dan bayangan itu cepat sekali menghilang. Tidak hanya suara atau bayangan putih, di kantor tempat Rosa bekerja konon ada sosok yang sering orang lihat sebagai kuntilanak berbaju merah. Saat itu, Rosa sedang asik bekerja, dan tiba-tiba ia merasa antara meja kerjanya dengan meja kerja teman di sampingnya ada seperti kaki yang melayang. Rosa yang tidak yakin dengan apa yang ia rasakan, melihat ke arah samping dan sosok kaki melayang tersebut hilang. Rosa yang bercerita dengan salah satu temannya yang dapat merasakan sosok tak kasat mata pun bilang, "Itu kaki si kuntilanak merah yang ada di ruangan. Biasanya, kuntilanak merah itu suka duduk di atas lemari besi sambil mengayun-ayunkan kaki dan rambutnya yang panjang." Dulu, lemari besi yang dimaksud teman Rosa ini letaknya ada di belakang meja kerja Rosa. Tapi, setelah ruangan di divisi Rosa diperluas, lemari tersebut dipindah di seberang meja Rosa, dan otomatis setiap Rosa bekerja, Rosa merasa ada sosok di atas lemari tersebut. Ada juga di bagian penagih yang masih berada di satu lantai dengan Rosa, yang ruangannya berupa lorong dengan beberapa ruang kerja juga memiliki cerita seramnya sendiri. Salah satu bagian penagihan tersebut, kita sebut saja Rizky, ia pulang terlambat. Dan saat itu, hanya dia sendiri yang belum pulang dan mengharuskan mengunci tiap ruang sebelum pulang. Saat hendak pulang, dia kembali mengecek ruang satu persatu dan sebelum mengunci ruang utama, Rizky memfoto lorong ruang penagihan untuk melihat suasana ruang penagihan pada malam hari. Setelah pulang, Rizky yang berniat menjadikan fotonya sebagai status di sosial medianya malah mendapatkan banyak komentar dari teman-temannya kalau di ujung lorong ada jendela yang jelas kelihatan penampakan wanita berbaju putih dengan rambutnya yang panjang. Rizky yang tidak menyadari hal tersebut kembali mengecek foto yang dia ambil. Dan benar, sosok wanita itu terlihat sangat jelas. Tidak hanya itu, di daerah ruang penagihan pernah ada salah satu karyawan HRD yang dipindah di ruangan tersebut karena mengurus beberapa pekerjaan. Saat HRD tersebut lembur, ia mencium bau kemenyan yang lumayan menyengat, seperti yang sering ia cium saat siang hari. Dan terkadang ia mendengar suara-suara yang tidak tahu asalnya dari mana.
Hingga akhirnya HRD tersebut tidak pernah mau untuk lembur kembali. Teman Kilin, bagaimana dengan kantor kalian? Apa kalian pernah diganggu makhluk tak kasat mata saat kalian lembur? Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Teman Kilin juga hadir di platform podcast kesayangan kalian, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.